kemudian makan siang gratis itu bisa. Tapi Tapi kan sewa mobil yang awalnya Camry jadi naik KRL atau MRT. Mobil dinasnya diturunin. Iya, kalau nggak jadi Avanza misalnya. Sorry Mas, ini sebenarnya bukan keharusan sih. Ini janji politik. Nah, kayak judul film agak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast gersospol.id. Malam ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari peneliti senior di Sigmapi, peneliti ekonomi, peneliti kebijakan pangan juga. Ada Mas Nalar yang sudah berkesempatan hadir malam hari ini. Apa kabar Mas Nalar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Kita agak pancing di ini. Kalau soal ngomong sama Mas Nalar nih harus tajam karena kita sering baca tulisan-tulisan Mas Nalar juga di beberapa media, terutama media elektronik ya Mas. Mas Nalar ini juga cukup aktif melakukan riset khususnya di bidang ekonomi dan pangan. Mungkin berangkat dari ini sebenarnya Mas, ada satu kebijakan, sebenarnya rencana kebijakan dari pemerintah terkait, ini pertanyaan pembuka sebenarnya, cuman agak berat, terkait PPN 12%. Nah itu kan melalui Menko Perekonomian sudah menyampaikan ke publik bahwa rencananya pemerintah akan menaikkan PPN 12% tahun 2025. Nah ini gimana Mas Nalar melihat rencana kebijakan ini? Apakah ini sebenarnya memang kebutuhan yang emang harus dinaikkan atau hanya sebatas untuk ya memenuhi kebutuhan kelompok tertentu aja lah Mas? Gimana Mas? Oke, terkait PPN 12% ya. Jadi kalau kita lihat kan sebelumnya di 2023 misalnya gitu ya, PPN itu kan udah naik dari 10 ke 11. Ya, dengan asumsi mungkin meningkatkan penerimaan negara ya di situ, karena pajak itu sendiri kan menjadi tulang punggung ya untuk pembiayaan ya, belanja pemerintah, bantuan ini itu segala macam program. Itu kan kita tahu bahwa program yang selama ini cukup butuh dana yang besar. Ya, udah. Terus kemudian kita juga ada dana perlindungan sosial yang terus meningkat. Terus kemudian ada, kalau misalnya dari mandatory spending kan udah jelas kan, ada 20%, 5% di kesehatan, misalnya pendidikan gitu ya. Jadi memang mungkin kebutuhan anggaran memang cukup besar, karena ngelihat kita juga kan umumnya tiap tahun tuh defisit ya gitu. Jadi penggunaan pajak sebagai instrumen penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan tuh mungkin menjadi salah satu pilihan. Tetapi ya karena kan ini 12% ya, kalau kita misalnya ngelihat kondisi kemarin aja ya, misalnya 2023 misalnya nih ya, kan penerimaan pajak yang dinaikkan dari 10 ke 11%. Nyatanya ada kondisi yang menurun dari konsumsi rumah tangga di situ. Padahal kalau kita lihat 2022 pun masih COVID, orang masih terbatas ya, intinya beraktivitas, masih ada pembatasan lah istilahnya. Nah, di 2023 asumsinya udah mulai kembali nih. Normal. Kembali menuju ke normal, tetapi nyatanya enggak. Bahkan untuk kita bandingkan misalnya sebelum COVID pun itu ternyata nggak membaik juga gitu loh. Jadi dari yang 4,9% ke 4,8 di 2023 itu kan nunjukin bahwa mungkin ada memang pengaruh dari PPN di situ ya. Kenaikan PPN itu menyebabkan harga di end user atau konsumen itu kan naik, karena semua beban PPN itu bukan perusahaan kan yang menanggung, tetapi kan si konsumen end user. Ya kan, konsumen yang menanggung di sana, konsumen yang membayar ketika dia mau mengkonsumsi sesuatu menjadi lebih mahal, naik harganya kan. Akibatnya ternyata konsumsi rumah tangganya menurun. Kita bisa bilang juga ada daya beli yang turun juga. Nah di tengah juga kemarin itu harga-harga juga naik ya. Kita juga dalam kondisi misalnya ada kalau misalnya kita masuk ke sektor tertentu, misalnya sektor pangan, harga juga naik terus ya, gitu. Dari gula, dari kemudian beras misalnya. Kalau kita
lihat telur juga ya, naik, Mas. telur juga naik. Kita sederhananya lihat gini, bahkan harga acuan atau misalnya harga eceran tertinggi pun dinaikkan di tahun lalu. Misalnya beras, baik yang medium maupun premium, itu aturannya kan per badannya dari Badan Pangan, itu kan berubah, ya kan, dinaikkan, gitu ya, kurang lebih sekitar Rp1.000 di tahun lalu untuk beras, baik di beras medium maupun beras premium gitu. Nah itu ada kenaikan di sana, berarti harga di retail modern paling tidak itu naik. Ya, di pasar tradisional lebih parah naiknya. Kenapa? Karena nggak ada acuan harganya. Acuan harga yang ditetapkan pemerintah itu hanya bisa diterapkan di pasar modern, di retail modern. Kenapa? Karena hukuman paling berat ketika aturan itu dilanggar adalah pencabutan izin. Kalau di pasar tradisional mencabut izin gimana? Dia tinggal jualan lagi, sebelahnya ganti plang, beres. Kan pindah toko ya. Kalau nggak pindah toko, kalau nggak pindah pasar. Sederhananya dia ganti papan nama doang, gitu. Dia nggak perlu izin yang macam-macam kan gitu, nggak perlu bikin PT, nggak perlu bikin CV segala macam, enggak. Jadi sederhana gitu ya. Jadi PPN 12% ini nanti ketika berlaku, saya khawatirnya adalah ini juga makin menekan, makin menekan naik daya beli masyarakat. Efeknya inflasi berarti? Secara tidak langsung inflasi juga. Oh iya dong, kan naik harga barang kan di situ. Tapi bukan hanya sekedar inflasi saya lihat ya. Jadi daya beli masyarakatnya jadi ya udah, kemudian dia membatasi. Terutama untuk kalangan menengah misalnya ya. Kalau kalangan yang misalnya yang di bawah misalnya gitu ya, kan dia udah dapat bantuan dari pemerintah, ya kan, ada bantuan macam-macam, ada PKH, ada bansos dan segala macam ya. Tetapi yang sering dilupakan atau tidak tersentuh adalah kan yang di tengah, middle class. Yang sama kayak kalau istilah itu ke UMKM sama, yang menengah nih mau dikemanain nih? Tapi gitu. Jumlahnya besar, gitu. Jadi ada dilema di situ ketika PPN 12% naik, yang ditekan daya beli lagi. Indikasinya nanti bisa menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangganya mungkin dari 4,8 bisa turun lagi gitu loh. Nah karena kan 12% itu mungkin gini, kenapa kemudian tiba-tiba diterapkan ya? Kita juga tahu bahwa ini kita udah selesai pemilu nih. Iya, selesai pemilu. Ya kan, selesai pemilu, terus kemudian ada program beli minum, Mas? Iya. Ada program presiden dan wakil presiden terpilih ya, walaupun belum ditetapkan MK nih misalnya. Yang paling gitu populis ya. Makan siang. Makan siang gratis. Tapi selain itu kan ada program-program yang lain yang sebenarnya semuanya itu membutuhkan dana yang sangat besar. Celah fiskal yang sekarang itu kan sempit. Ya kan. Apakah kemudian bisa membiayai segala macam itu? Misalnya makan siang gratis nih misal. Ya kan. Kalau di 700 triliun katanya kebutuhannya, Mas. Hitung-hitungannya misalnya ya kita ambil hitung-hitungan umum yang sebelumnya beredar, yang di 15.000 makan siang, 5.000 di susu, ya kan, which is dengan perkalian jumlah hari sekolah, karena kan sasarannya anak sekolah, ibu hamil gitu ya. Itu kita bisa asumsikan sekitar kan kurang lebih 400 triliun per tahun ya, berarti kita asumsiin lah sederhananya satu hari 1 triliun deh. Satu hari ada 365 hari kan. Kita sederhanain aja ya. Nah gitu. 365 triliun itu kan bukan anggaran yang kecil gitu loh. Nah, kemudian apakah memang bisa dengan kondisi yang sekarang membiayai itu? Otomatis kan kita lihat beberapa menteri yang menjabat sekarang bahkan sudah coba ikut mensosialisasikan simulasi makan siang gratis ini dan piloting. Jadi ada simulasi kan di situ kan, coba nih di daerah mana misalnya, kalau nggak salah dulu ada Tangerang misalnya gitu ya. Nah mungkin kan dari situ sendiri sebenarnya kalau saya lihat bukan nggak boleh kemudian pemerintah yang akan berakhir kemudian mencoba mensinkronkan dengan pemerintahan yang akan datang. Menurut saya itu fair-fair aja, justru ada sisi bagusnya ya. Jadi melihat keleluasaan dari anggaran dan segala macam disinkronkan. Jadi tidak melihat ego lagi ya. Nah, tapi kan kita juga harus sadar sejauh mana kekuatan uang kita gitu loh. Kalau saya ditanya kemudian apakah kemudian makan siang gratis itu bisa
Tapi kan ini penting catatannya ini. Kalau soal bisanya ya bisa. Catatannya yang penting. Catatannya apa tuh Mas? Misalnya di tahun ini ya, 2024 tuh kan APBN ya belanja total tuh kan sekitar 3.300-an triliun ya. Oke. Nah, untuk kemudian misalnya nanti 12% itu diterapkan, harapannya kan nanti penerimaannya naik tuh dibandingkan belanjanya kan. Jadi ada proporsi yang meningkat dari penerimaan negara. Tetapi terlepas dari 12%-nya, kalau kita berbicara soal anggaran 400 triliun yang kita simplifikasi tadi ya, kita udah sepakat bahwa kita sederhanakan 400 triliun dengan rata-rata satu hari kurang lebih 1 triliun. Ini anggarannya kalau misalnya ada, ya kan? Kalau misalnya mau langsung dilakukan, misalnya 2025, sorry. Langsung nih, Prabowo launching. Ya, anggaran-anggaran yang lain yang dikurangin. Oke. Ya, misal nih ya, dalam postur anggaran kita itu ada yang namanya belanja pemerintah pusat. Ya. Nah, belanja pemerintah pusat berarti pemerintah pusat kurang lebih DKI Jakarta sekitarnya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, belanja pemerintah pusat salah satu komponennya ada namanya belanja barang. Oke. Belanja barang nilainya 400 triliun. Kebetulan sama nih. Kebetulan sama. Oke. Nah, belanja barang itu kurang lebih komponennya pengadaan, terus sewa mobil. Nah, kira-kira kalau misalnya mau diganti atau digeser ke sana, rela nggak sih pejabat-pejabat kita eselon 1, eselon 2 misalnya nggak dapat voucher bensin, nggak dapat yang namanya perjalanan dinas dikurangi, misalnya sewa mobil yang awalnya Camry jadi naik KRL atau MRT. Mobil dinasnya diturunin. Iya, kalau nggak jadi Avanza misalnya. Dari Ioniq kan katanya komitmen mau pakai mobil listrik. Kan mahal-mahal tuh. Bahkan miliaran kan. Nah, lebih mahal dari mobil-mobil yang biasa dipakai tuh, misalnya Camry dan segala macam. Nah, itu nanti ketika dikonversi mau nggak? Nah, itu kan jadinya hal yang walaupun kalau kita berpikir secara jernih ya kenapa enggak? Naik aja transportasi umum, spending pemerintah udah besar. Asumsinya fasilitas publik untuk transportasi udah bagus. Ya kan, ada MRT, kurang bagus apa MRT kita? Bahkan saya nyoba MRT itu saya ngerasa bangga sendiri di Indonesia punya MRT nih. Kayak di Singapura gitu ya, paling dekat tetangga gitu kan. Nah, udah keren lah gitu kan. Ya udah, kalau nggak mereka naik transportasi publik yang kayak begitu gitu, atau Transjakarta misalnya yang wilayah Jakarta gitu, kenapa enggak gitu. Kalau untuk bicara kepentingan rakyat? Iya dong, gitu. Kan sebetulnya untuk konteks makan siang gratisnya menurut saya nggak ada salahnya. Konteks makan siangnya. Cuman implementasinya? Visible enggak. Kan gitu. Kita kan selalu akan mengaitkan dengan realitas. Ya, realitasnya dari mana? Kalau misalnya kita mau menganggap bahwa ini memang suatu keharusan dan memang program yang harus dijalankan, ya sudah, ada konsekuensi dong dari satu tindakan yang akan diambil. Sorry Mas, ini sebenarnya bukan keharusan, ini janji politik. Janji politik. Dalam struktur kita, ketika yang namanya kampanye pemilu, janji politik ini nanti akan diterjemahkan ke namanya RPJMN. Iya. Ya kan, yang akan disinkronisasi di Bappenas. Kan gitu. Ketika dia masuk ke RPJMN, berarti suatu keharusan dong. Ya kan? Nah, atau mungkin memang dilakukan step by step. Misal tahun 2024 mau dilakukan, bisa nggak kira-kira? Bisa kalau saya bilang, tapi nggak semua. Misal 10%. Soalnya kita baca juga tuh ada beberapa berita menyebutkan bahwa maksimal itu tahun 2029 baru akan 100%. Cuman dibantah oleh salah satu politisi partai pendukung presiden terpilih. Nah, sebenarnya masuk akal dengan apa yang Mas Nalar bilang, ya bisa dilakukan tapi step by step gitu ya Mas. Iya, dan konsekuensinya mungkin kalau nggak punya jalan yang benar-benar safe ya efeknya nanti ke hutang. Proporsi utang kan sekarang kita punya aturan undang-undang itu kan membatasi 60%. Nah, di kita sekarang kurang lebih 39%. Nah, bisa jadi nanti kalau misalnya ini benar-benar diterapin full,
Ya bisa, yaitu utang nambah sampai mentok 60%, misalnya gitu. Waduh. Itu bisa. Berapa generasi baru bisa ngelunasin itu? Nah kan kita bicaranya kan bisa. Iya. Tapi akibatnya adalah nanti pemerintah selanjutnya jadi keteteran ketika misalnya penerimaannya nggak naik misalnya ya, gitu. Tapi gini ya, saya coba masuk ke kondisi masyarakat deh. Oke, real masyarakat. Iya, dengan pengalaman yang udah terjadi ya, misalnya ya. Sorry gini, kita dari selama pemilu kita tahu ada permasalahan Orde Baru dan segala macam, dan di sini ada juga Pak Prabowo sebagai calon ya. Nah, apakah kemudian itu menjadi isu ketika pemilihan? Ternyata enggak. Ya kan? Oke, mungkin Gen Z dan milenial sekarang banyak dan mereka tidak bersentuhan dengan itu yang membuat mereka ya sense-nya nggak nyampe, misalnya gitu ya. Oke, satu itu. Tetapi di sisi lain ada contoh yang lain nih. Misalnya Jakarta, makan siang gratis itu kalau nggak salah udah pernah. Di era Gubernur Anies. Oke. Nah, tapi ternyata nggak jalan. Ya kan? Iya. Nah, tapi apa kemudian ada penolakan? Dan masyarakat Jakarta kemudian ribut, Anies suaranya turun, justru naik ketika Pilpres. Ya kan? Iya. Ini kondisi masyarakat nih. DP 0%, jalan nggak? Jalan sedikit mungkin ya. Nah, tapi mayoritas lebihnya enggak. Nggak jalan. Nah, nggak jalan. Terus nggak jadi isu kan? Ya bisa jadi ini juga begitu. Bisa jadi ya. Ya namanya kemungkinan kita nggak tahu ke depan kayak apa. Saya kan bukan peramal yang bisa bukan melihat ke depan. Politik. Iya. Tapi dalam hal ini jadi kondisi masyarakat kita seperti itu ternyata. Ada kondisi itu. Jadi mungkin selama kampanye, proses politik juga dari calon-calon ini juga melihat itu. Ya udah. Kondisi masyarakat kita kayak gini, ya udah kita kenapa enggak gitu. Kita ikutin gitu ya, manfaatin lah gitu bahasa tanda kutipnya ya. Gitu. Nanti juga toh lupa atau nggak jadi isu gitu. Gitu. Kalau maju lagi mungkin jadi isu kan? Nah? Jadi isu. Kalau maju lagi jadi isu. Belum tentu juga. Oke. Nanti kan dia bilang bisa jadi kan kalaupun maju lagi nih. Dengan rasionalisasi segala macamnya. Nah, dengan oh iya kemarin kita berusaha memformulasikan. Nah, nanti ke depan ini kita akan lakukan. Kita sudah mendapatkan formulasinya. Skema yang baru. Nah, kan bisa begitu ya. Kita nggak tahu ya. Kalau misalnya model makan siang gratis kan memang banyak negara memang sudah melakukan. Bahkan negara seperti India gitu ya, negara peer kita juga sudah melakukan. Jadi terkait sebenarnya wajar dilakukan atau enggak ya bisa-bisa saja. Tapi balik lagi ngeliatin dong struktur anggaran kita gimana gitu. Jadi enggak cuman hanya janji ya, tetapi juga dilihat kemungkinan-kemungkinannya. Terus kemudian misal nih ini ya, justru saya misalnya balik nih ke emas misalnya, dengan pajak yang dinaikin. Terus sekarang ini yang lagi rame adalah kan ini sekarang musim THR nih, ya kan? Terus ternyata ada pengenaan pajak baru, ya kan? Yang dengan istilah TER itu, ya kan? PPh 21 perorangan tapi yang baru, yang bisa dihitung nanti per bulan. Ketika ada peningkatan bulanan, itu ternyata disesuaikan. Misalnya gitu ya. Nah berarti ada tambahan pajak kan di situ. Belum lagi nanti PPN misalnya diberlakukan 12% gitu ya. Nah, psikologi masyarakat adalah ketika ada yang namanya biaya yang naik akibat misalnya demi untuk meningkatkan penerimaan negara, berarti ada asumsi ya. Saya coba asumsi bahwa efeknya adalah perlakuan atau penggunaan dari dana APBN, belanja pemerintah itu meningkatkan misalnya fasilitas publik. Misalnya kesehatan. Pendidikan ya kan, itu asumsinya nanti dinaikin lebih bagus. Misalnya untuk BPJS yang selama ini ya mungkin banyak orang yang merasa tidak puas dengan perlakuan dengan sistem BPJS. Saya juga pengguna BPJS. Kan nama saya terdaftar di BPJS dan saya pernah menggunakan BPJS dan saya kemudian bisa membandingkan seperti apa perlakuan BPJS, seperti apa ketika tidak menggunakan BPJS gitu ya. Kan harapannya orang ketika nanti pajaknya ditarik lebih, oh nanti ya udah ada mungkin fasilitas yang bisa dinikmati. Betul. Jadi misalnya awalnya ngantri banyak segala atau mungkin misalnya ada permasalahan lebih serius, sakitnya parah,
yang dikedepankan bukan administrasi dulu, diurus dulu. Administrasi nanti diurus sama yang lain sambil gitu loh, paralel. Gitu. Kalau selama ini kan enggak, ya udah daftar dulu. Orang yang udah setengah mati pun itu juga ikut antri. Walaupun dia ngantri mungkin kalau udah sakit banget udah langsung di tempat tidur misalnya gitu ya. Tapi tetap proses selanjutnya nggak bisa dilakukan gitu loh. Tindakan selanjutnya. Betul, kan berarti kan harapannya ketika misalnya ada penarikan yang lebih dari pemerintah, nah harapannya kemudian fasilitas atau service ya yang diberikan pemerintah ke masyarakat itu lebih baik. Ya, selain misalnya kalau selama ini udah kita lihat jelas lah pembangunan infrastruktur udah luar biasa ya, walaupun ada dampak ke hutang segala macam, tapi terlepas itu kita bisa melihat bahwa fisiknya ada, terlihat, dan orang mendapatkan efek bagus di situ, walaupun tetap ada namanya kalau di ekonomi ada eksternalitas negatifnya tetap ada ya, dampak negatifnya tetap ada, tetapi ternyata dampak kan itu pasti dihitung, ya dampak positifnya misalnya ternyata lebih besar, ya jadi ada harapan itu pasti. Mungkin misalnya masyarakat masih percaya, oke nanti ada harapan bahwa mungkin kita nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketika kita ditaruh pajaknya ini naik nih. Tapi itu kan harapan itu akan terkoreksi di 1-2 tahun pertama. Oke, clue-nya 2 tahun pertama. Iya, karena kan ketika nggak ada perubahan fasilitas, nggak ada sesuatu yang tambah bagus ya, asumsinya masyarakat diterima tambah bagus gitu ya, tambah baik gitu, fasilitas yang tambah baik dan segala macam gitu ya. Kemudian nanti takutnya adalah, yang saya takutkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya runtuh atau menurun. Paling worst case ya runtuh gitu loh. Ternyata masyarakat hanya dijadikan objek untuk diperes, gitu ya. Berarti secara nggak langsung besar banget, artinya efek domino dari kebijakan PPN 12% ini luar biasa. Dan tadi Mas Nalar juga bilang kan kalau tapi nggak sendiri ya, kan ada yang lain ya. Kenapa harus 12% segala macam. Terus kemudian PPN 12% kan kita juga harus tentunya misalnya menghubungkan dengan target penerimaan pajak dari calon yang terpilih ini kalau nggak salah kan 23% ya. 23%, iya. Nah, sedangkan sekarang itu hanya 10, sekian persen ya, 10%-an ya. Itu kan naiknya 100% lebih, Pak. Iya. Itu kira-kira gimana kan kita masih ngebayanginnya aja, aduh, bisa nggak? Atau itu 23% target sampai 2029 misalnya. Misalnya. Tidak dalam kurun waktu 1 tahun. Iya. Kan. Tapi kan kalaupun 4 tahun atau 5 tahun, mungkin nggak sih gitu, visible nggak sih menaikkan sampai segitu? Jadi maksud saya itu kebijakannya jangan impulsif yang kemudian menekan, menghajar masyarakat gitu loh. Gitu. Tapi ini sebenarnya efek dari apa ya Mas? Kalau saya ngelihatnya, apakah ini efek dari saya tidak ingin menyalahkan masyarakat sebenarnya. Kita tidak ingin menyalahkan rakyat di posisi ini. Kebijakan 12% itu mungkin tidak sepenuhnya efeknya nggak langsung dirasakan gitu, nggak kayak kita sakit terus langsung dirasakan. Artinya ini efeknya ada efek jangka panjang sebenarnya. Gimana Mas Nalar? Apakah memang betul-betul ya kayak tadi Mas Nalar bilang, ya paling nggak 2 tahun lah baru dirasakan. Tapi ternyata begitu dijalankan, sebulan atau 3 bulan pertama ternyata udah terasa berat gitu. Ditambah semisal ada situasi-situasi yang kita tidak bisa prediksi, misalnya situasi ekonomi yang misalnya nggak bisa kita prediksi. Contoh kayak kemarin beras, kan asumsi pemerintah karena musim panen, kekeringan yang berkepanjangan. Nah ini ada nggak sih Mas potensi kayak gitu nanti? Misalnya ya, kan PPN itu kan berarti kan di pengolahan ya misalnya, kenanya ya pajak pertambahan nilai. Jadi kan nanti ada produk akhir yang kemudian dikenakan tambahan pajak 12%. Yang sebelumnya 10% naik ke 11% ke 12%. Jadi berarti tadi Mas bilang mungkin ketakutannya adalah ternyata kenaikan itu ternyata nggak hanya dihajar oleh PPN, tetapi emang karena kondisi juga. Tadi contoh beras misalnya, ada Mas kemungkinan itu. Ada kemungkinan itu. Misal ya, sekarang itu menurut saya gini loh, kan prediksinya pemerintah mulai panen raya itu sekarang. Ya, tapi kalau kita lihat kondisi, kayaknya target 3,5 juta ton di bulan Maret itu kayaknya agak sulit. Kenapa?
Ya kita lihat aja hujan banjir di mana-mana. Di Tengah. Di Jawa Tengah aja misalnya ya. Itu kan banjir di mana-mana gitu loh. Tempat-tempat beberapa penghasil beras juga kena banjir gitu kan. Nah itu kan justru juga berdampak. Dampaknya kemana? Dampaknya otomatis kemana? Ke stok. Nah stok kurang, ya kita hukum ekonomi aja. Ketika ada kelangkaan, ya kan harga naik, dihajar lagi gitu. Contohnya misalnya nih sekarang, kemarin pemerintah melakukan relaksasi harga untuk di retail modern kan. Jadi yang awalnya di retail modern itu beras 5 kilo itu sekitar 69.500, sekarang udah harganya 80.000, 81, 82. Paling murah saya pernah cek 79. Nah, paling murah. Kita asumsikan rata-rata 80.000 ya. Oke. Nah itu kan ada kenaikan. Yang awalnya kemudian itu hanya berlaku 2 minggu, diperpanjang sampai April. Ini kan indikasi. Tondo-tondo. Bahwa ada tanda-tanda memang itu kekurangan, dalam arti misalnya produksi itu belum mencukupi misalnya ya gitu. Makanya pemerintah juga ada kebijakan impor, ya kan? Baru mau impor Vietnam katanya. Ya, jadi emang sebenarnya yang masuk udah datang beberapa karena kan carry over dari 2023. Jadi kontrak 2023 baru masuk sekarang. Baru masuknya sekarang, itu juga masih ada. Terus kemudian tapi tinggal sedikit. Nah, kemudian sekarang yang kontrak baru sekitar 1,4 juta ton atau berapa? Kalau nggak salah 1,4 juta ton. Tapi yang baru jalan baru berapa ratus, kira-kira 300-400 ribu ton yang baru jalan ke sini gitu. Jadi sedangkan kebutuhan kita kan, dan otomatis akibat El Nino kemarin ya, tanah itu kan nggak kemudian serta-merta recovery. Nggak bisa langsung tanam. Bukan nggak bisa langsung tanam, maksud saya produktivitasnya belum balik. Oke, artinya nggak seperti semula misalnya hasil panennya. Iya, jadi misalnya gini, tanah itu kan sekering-keringnya itu tahun lalu. Karena dari periode Juli sampai Desember itu kan parah ya, panas segala macam ya. Tanah itu udah kering banget, udah retak-retak parah. Nah, ketika hujan, makanya kemudian banjir kan. Terlepas dari curah hujannya juga nambah. Tingkat daya serapnya nggak langsung balik, Mas. Iya. Nah, jadi kayak ibaratnya barang keras disiram air, dia nggak nyerap air lewat doang. Iya. Nggak nyerap. Ibaratnya kita punya kulit kering. Iya. Ya, kalau kita kasih terus kita mau obatin pakai lotion nih, sekali 2 kali kan nggak balik, Mas. Iya. Perlu terus-terusan. Ada treatment berkepanjangan. Betul, ada butuh waktu lah intinya gitu kan. Dan menurut saya jadi yang kondisi yang sekarang ini memang dalam proses itu, dan kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah, itu kan peak prediksinya pemerintah BPS ya, terutama itu dari KSA BPS itu di Maret April itu adalah peak yang paling tinggi. Biasanya Maret itu adalah peak paling tinggi, tapi karena musimnya mundur jadi April. Jadi sekitar di April itu bisa 5 juta ton. Oke. Balik ngomongin makan siang nih, Mas. Tadi Mas Nalar udah jelasin misalnya ada banyak potensi efek yang bakal ditimbulkan kan gitu. Terus tadi Mas Nalar narik sebenarnya ke makan siang. Kalau ngomongin soal makan siang, apa sebenarnya efek yang paling mungkin bisa dirasakan ya, khususnya bagi ekonomi mikro, karena kan banyak politisi, banyak pemangku kepentingan yang sudah mencoba menjalankan itu kan, dia selalu bilang ini bakal ada efek domino misalnya ke masyarakat pelaku UMKM. Nah kalau Mas Nalar tuh ngelihatnya bener nggak sih, Mas? Atau justru malah ya ada pemain besar yang takutnya nanti muncul kan gitu? Ya, siapapun yang pemainnya pasti ada efek, karena kan ini kan menambahkan spending baru, paling tidak kan itu, ya kan? Yang kemudian ada pihak-pihak yang kemudian mendapat bagian ya, mendapat jatah untuk melakukan kegiatan usaha misalnya gitu. Kan selama ini kalau kita lihat media gitu ya, selama ini yang dibawa adalah isunya nanti yang akan menjalankan adalah UMKM. Oke, iya. Ya kan? UMKM sekitar sekolah. Kan gitu kan. Mungkin kalau saya lihat nanti penanggung jawab pengadaannya itu kepala sekolah. Mungkin. Itu kan lebih mudah. Ya. Nah, nanti kemudian kepala sekolah yang mencari vendor. Kan kurang lebih gitu. Ya kan? Nah, jadinya
efek domino itu menurut saya tetap akan terjadi. Cuman kemudian seberapa jauh efek dominonya dan seberapa itu yang perlu dikaji lebih jauh. Kenapa gini? Kita coba balik deh ya ke 2019 misalnya. Pak Prabowo tuh bahkan dari 2014 ketika kampanye tuh selalu bilang bocor-bocor. Anggaran bocor. Iya gitu. Ini anggaran gede loh ini. Iya. Iya ya. Nah, kita ngomongin anggaran gede nih. Ya kan. Nah, apakah kemudian ada potensi bocor? Tapi sebelum kita ngomongin soal potensi bocornya, kita kan lihat ya, ICW 2017 tuh ngomong bahwa anggaran negara ketika menjalankan kegiatan dan program segala macam itu ada kebocoran sekitar 30%. Yeah. Ya, terus kemudian banyak pihak lain melakukan analisis itu, ada yang 30%, 40% segala macam. Berarti paling tidak kesimpulan yang bisa diambil dari situ memang ada bocor, kan gitu? Iya. Ya kan. Nah, yang cukup unik adalah ketika Pak Prabowo itu mencalonkan atau bahkan masuk dalam susunan kabinet di 2019-2024, itu cerita bocor nggak ada. Nggak ada, oke. Iya. Itu kan agak unik ya, maksud saya. Ya, kenapa agak unik? Saya bilang mungkin memang bukan tugasnya Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa ada kebocoran, memang di Tapi situ kan ya. tetap harus diantisipasi. Iya, betul. Nah, di sini. Nah, apa kemudian misalnya, dan ketika kampanye di 2024 kemarin itu, yang pemilu kemarin, ternyata nggak ada keluar juga tuh urusan bocor-bocor itu kan. Nah, tapi kalau kita berkaca dengan konteks yang tadi ada pengamat-pengamat bilang ya, ada bocor 30-40%. Nanti untuk aplikasinya, untuk misalnya makan siang gratis ini ada bocor juga nggak gitu loh. Kalau memang misalnya ternyata kita asumsikan ada bocor 30%, waduh, 20.000, 30%, berarti kan cuma 14.000 yang diterima masyarakat secara real, ya kan? 6.000-nya bocor, kan gitu. Nah, karena gini. Kalau kita kali-kali. Menurut saya gini loh. Menurut saya ini lebih kompleks ya. Kalau kita bicara, mungkin kalau bicara makan siang gratis nih nggak bisa 2 hari 3 hari ya. Kenapa? Gini loh. Tadi tuh gini. Anggaran yang ditentukan adalah 15.000 plus 5.000, 20.000. Tetapi di sisi lain PPN naik. Iya. Naik nggak kira-kira 20.000-nya? Pasti naik. Nah, itu. Pertanyaan saya apakah ya kita kan nggak tahu misalnya nanti situasi-situasi, let's say katakanlah yang paling gampang mempengaruhi makan siang misalnya kebutuhan pokok dasarnya lah. Iya. Beras, dan juga telur, terus daging kan gitu. Nah, apalagi kita bicara faktor alam lah katakan. Karena kan kita nggak bisa membantah. Betul. Faktor alam. Nah, cuman kan faktor variabel lain misal ada situasi perang, ada situasi apa kan gitu, yang sifatnya sangat eksternal. Nah, itu kan juga akan secara tidak langsung akan mempengaruhi, ditambah lagi 12%. Nih, berarti kan artinya hitungan 20.000 itu adalah hitungan yang belum pajak 12%. Betul. Oke. Hitungan 20.000 itulah hitungan hari ini. Hitungan hari ini. Iya. Ya, kalau misalnya ya otomatis tiap tahun bakal bisa naik. Iya. Gitu loh. Jadi dari 20.000 bisa jadi nanti 25.000 atau dari 20.000 bisa jadi 22.000. Jadi yang kita estimasikan misalnya tadi 400 triliun untuk melakukan simplifikasi itu bakal bisa lebih lagi. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya tidak dikurangi dari anggaran-anggaran yang lain misalnya, ya walaupun kita pernah sempat kedengaran ada dana BOS yang dikurangin lah atau segala macam, terlepas dari itu adalah hutang. Gitu. Jadi yang paling mudah efeknya adalah ketika kita tidak, karena gini, hutang otomatis akan diperlihatkan dengan seberapa mampu kita membayar pokok dan bunga hutang. Kan gitu ya. Bunga hutang yang kita bayar per tahun aja itu udah lebih dari 400 triliun. Bunganya doang. Belum pokoknya kan gitu. Nah, selama ini kan kita kan dari lubang tutup lubang. Bayar bunga hutang juga dari hutang. Kan gitu. Misalnya udah jatuh tempo nih, tahun ini jatuh tempo hutang misalnya 500 triliun. Bayar bunganya. Ya kan? Kira-kira minjemnya 500 triliun nggak? Enggak dong. Enggak dong.
Harus lebih dong. Betul. 500 triliun ini kan butuh untuk bayar bunga pokok. Iya. Nah, minjemnya bisa 800. Kenapa 800? Kan defisit anggaran tiap tahun. Ditutuplah itu defisit anggaran. Gitu. Jadi 500 bunga pokok, 300-nya terlepas entah bunga, entah defisit anggaran. Karena kan nanti kan di total bunga dan itu kan ujungnya itu defisit kan. Nah, itu untuk nutupin selama ini begitu. Jadi mungkin beberapa masyarakat belum tahu ya, tapi emang realitasnya kita gitu. Benar-benar. Dan sebenarnya gini juga Mas Nalar, yang menjadi kekhawatiran, mungkin belum menjadi kekhawatiran bersama gitu. Ini masih menjadi kekhawatiran ya bagi sebagian orang lah kan. Ketika ancaman hutang semakin besar kan, artinya ada ancaman apa ya? Kewibawaan gitu. Ada ancaman yang sifatnya sangat kepentingan nasional kita juga akan dipengaruhi kan di situ secara tidak langsung kalau kita ngomongin soal beban hutang semakin besar. Kalau hutang itu permasalahannya adalah ketika kita punya hutang pokok misalnya ataupun bunga, tapi nggak ada lagi mau minjemin. Iya. Itu permasalahan terbesar. Kenapa? Nambah terus, Pak. Udahlah nambah terus, penerimaannya nggak naik. Iya. Kan itu masalah. Apakah kemudian 12% akan pasti menaikkan penerimaan negara? Belum tentu. Kalau saya misalnya akibat 12% naik segala macamnya, mungkin ada pengeluaran yang direm. Kenapa? Yang ibaratnya kita misalnya ngopi nih, tiap minggu misalnya 2 kali misalnya ya, nongkrong ngopi kan itu ada PPN kan. Iya. Nah, ya bisa jadi ngopinya bisa jadi sebulan sekali 2 kali. Kenapa? Ya, gue lebih mikirin mungkin investasi atau saving. Dan itu yang terjadi hari ini gitu Mas. Iya, orang kan menahan gitu. Walaupun kalau misalnya kita lihat sekarang, justru kalau misalnya melihat dari kondisi masyarakat ya misalnya ya, banyak tabungan yang tergerus juga. Misalnya kita lihat di situ orang banyak udah makan dari tabungan. Gitu. Artinya ini bukan hanya serta-merta efek dari, karena kan banyak yang bilang juga ini efek COVID yang masih belum selesai. Tapi nyatanya juga nggak sesignifikan itu misalnya COVID. Efek COVID pasti ada Mas. Efek COVID pasti ada. Misal sederhananya gini deh, kalau waktu COVID tuh kan ada orang yang kerja, bisa jadi dia belum kerja dengan penghasilan yang sama. Kan itu masih bisa kan. Nah itu masih bisa terjadi gitu, masih ada lah orang-orang seperti itu. Terus ketika COVID semuanya itu banyak yang namanya kita pasti tahulah ketika COVID itu kan startup tuh pada naik, kayak pekerjaan sebagai IT itu lagi hype-nya. Nah sekarang kan hancur Mas, maksudnya bukan hancur, maksudnya turun, ambrol lah ibaratnya. Kalau kita lihat ini tuh permintaannya turun kan gitu kan. Nah untuk seperti ini kan juga kemudian kalau kita bilang ternyata belum pulih, ternyata masih ada efek lain lagi ternyata dari COVID kan yang gitu. Belum ter-recovery sepenuhnya. Betul gitu. Dan umumnya kalangan menengah gitu. Iya, balik lagi ujung-ujungnya middle class lagi ya. Iya gitu. Jadi dan korban. apalagi sekarang juga lagi rame tuh ajakan-ajakan untuk pindah warga negara. Iya. Ya kan? Akibat statement. Aduh. Bahaya. Karena saya ketemu sama teman, ya dia cerita bahwa ya dia Gen Z. Ini Gen Z kan baru menikah. Umurnya masih 20-an awal lah. Lulus S1, kerja, nikah gitu kan. Nah, dia bilang bahwa emang lagi susah kondisi kita. Dia orang IT. Itu. Nah, teman-temannya yang bukan IT pun teman-temannya sendiri gitu ya. Ya udah beberapa itu pindah ke Australia. Pindah citizen atau iya, bekerja di sana. Okay. Yang kerja serabutan, yang penting kerja. Karena kan apapun kerjanya penghasilan lebih tinggi. Kan gitu ya. Karena kan ya memang services di sana lebih mahal kan pembayarannya kan gitu. Nah, apalagi kan tipe orang Indonesia ini kan survivor. Kita bisa makan apa aja, Bos. Betul. Gitu ya. Di sana itu, apalagi kalau kita masak sendiri, savingnya mungkin akan lebih banyak. Asumsinya itu.
Jadi ada beberapa orang yang memang mungkin memang nggak banyak, tetapi bagaimana jika ini semakin masif, walaupun yang bisa melakukan itu lagi-lagi kalangan menengah. Iya. Dia masih punya pilihan. Iya. Artinya punya keahlian khusus. Bukan keahlian khusus, punya budget. Oke. Kan untuk pindah ke sana, kan dia juga punya saldo minimal kan, atau tabungan supaya paling tidak dia bertahan kan gitu. Nah, sedangkan di banyak negara juga, misalnya selain Australia kita bicara kekurangan orang nih, aging society. Iya, Jepang katanya juga. Nah itu paling parah tuh, salah satunya tuh banyak desa-desa yang kosong gitu ya akibat aging tadi itu. Jadi memang membutuhkan orang gitu ya. Jadi apakah kemudian akan diarahkan ke sana, kita nggak tahu. Ya. Menarik. tapi itu bisa jadi solusi jangka pendek atau cuma sebatas ya akhirnya bisa jadi satu bumerang juga buat kita gitu. Sebagai individu ya, sebagai masyarakat itu sebagai alternatif. Alternatif. Iya. Ternyata kalau dia ternyata nggak punya pilihan misalnya, atau dia misalnya ya kita let's say misalnya kalangan bawah misalnya ya udah jadi TKI. Tapi kan TKI juga kan nggak serta-merta langsung bisa berangkat, belajar bahasa dulu, segala macam, kayak gitu. Jadi pilihan itu tetap ada, cuman memang, tapi buat saya itu bukan pilihan yang salah juga, gitu kan. Kan orang juga harus bertahan kan, bertahan hidup kan maksudnya. Jadi pilihan-pilihan yang lain yang mungkin bisa dilakukan ya bisa dijajaki. Iya. Toh kalau pindah ada kemungkinan pendidikan anaknya kalau punya anak nanti di sana gratis, kan gitu kan. Jadi dia lebih ikhlas membayar pajak agak mahal. Iya. Dan pajaknya gede, Bos. Iya, betul. Nah, ngomongin soal tadi udah Mas Nalar udah sempat nyinggung juga sih. Soal ini kan kebijakan yang nanti akan dilaksanakan lah oleh presiden terpilih gitu kan. Nah, ada salah satu juga janji politik sebenarnya Mas di masa kampanye kemarin, khususnya di bidang ekonomi gitu. Yang mana Pak Prabowo menyebutkan akan berusaha, katakan dia akan buat pertumbuhan ekonomi kita 8% rata-rata. Nah, gimana Mas Nalar melihatnya itu? Apakah itu sama ambisiusnya kayak makan siang gratis atau memang ya masuk akal 8% itu? Ya. Ini agak tricky ya pertanyaannya. 8% ini apa kemudian visible? Sampai 5 tahun apa hanya sebatas? Oh enggak, menurut saya tuh enggak. Kalaupun bisa ya nanti di ujung. Kalaupun bisa, nggak mungkin tahun ini pertama, atau tahun besok, ini 2025, itu bisa 8% doang. Berat. Karena kita nanti, gini, kita itu sekarang kan di pertumbuhan kita, kan didukung sama beberapa sektor, misalnya yang paling tinggi kan industri pengolahan, ya smelter segala macam yang sekarang kan lagi giat tuh hilirisasi bla 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 kan, itu sumbangannya emang gede ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi sumbangannya gede, tapi kan kita waktu itu sempat mengalami harga yang naik juga, komoditi, boom komoditi ya, harga komoditas naik lah untuk misalnya barang pertambangan atau apapun itu misalnya gitu ya. Nah itu yang menjadi nilai lebih. Nah kita bisa bertahan gitu ya, ada kontribusi dari sektor itu misalnya gitu. Tetapi kesini kan enggak, nikel turun ya kan. Nah harga itu turun kan untuk komoditas yang misalnya kita lagi genjot, yang kita punya concern ke sana kan gitu. Nah ini menjadi tantangan lagi karena kan saya percaya bahwa ketika pertumbuhan yang dirancang oleh pemerintah saat misalnya Bappenas ya di situ atau Kementerian Keuangan ketika memprediksi pertumbuhan beberapa tahun ke depan nanti itu menghitung ya potensi tadi ada penurunan harga, gejolak internasional tadi itu dihitung. Tapi balik lagi kalau misalnya 8% itu bisa dilakukan apa enggak, ya tergantung will-nya sih. Ya kalau menurut saya soal bisa apa enggak secara matematis pasti bisa. Secara matematis ya. Nah prakteknya ntar dulu. Tapi 8% itu ancaman paling nyatanya loh. Maksudnya ancaman misalnya itu? Ketika target kita 8%, ada nih will. Nah ketika itu gagal kan artinya kan ada efek juga. Ancaman efek kegagalan itu kan akan mempengaruhi apa nanti? Enggak sih. Jadi
itu lebih ke ini tadi. Kalau misalnya instrumennya pajak, ya, nah itu justru menurut saya membingungkan ya atau aneh, bukannya relaksasi. Oh, oke. Iya. Ya untuk naikin pertumbuhan supaya lebih giat produktivitas naik, justru bukan ditekan dong, tapi direlaksasi. Oke. Ya kan? Iya, benar. Jadi ini kan agak membingungkan sebenarnya. Maunya apa sih? Kan gitu. Agak nggak sinkron. Iya. 8% dengan Iya. Kayak judul film agak lain. Kayak gitu. Ini bisa jadi judul thumbnail ini. Oke. Jadi gitu. Jadi maksud saya kalau kita ngelihatnya kita hubungkan ke sana ya. Itu agak kompleks gitu ya. Cuman kalau misalnya 8% ya pasti bisa kalau secara matematis. Kenapa matematis? Berarti ada prasyarat. Ekspornya harus sekian, impornya harus diturunin. Karena kan ya tadi rumus pertumbuhan itu kan sebenarnya ya CIGX itu kan konsumsi, investasi, government expenditure sama net export, ya kan? Itu kan rumus sederhananya seperti itu kan gitu ya. Untuk menghitung pertumbuhan. Komponen-komponennya kurang lebih begitu gitu. Nah, apakah bisa ketika PPN-nya naik 12%, buktinya 11%, mungkin pengaruhnya nggak begitu besar, tapi kita dihadapkan dengan kondisi penurunan konsumsi. Iya. Berarti satu komponen di situ turun. Ya kan? Di C-nya turun. Gitu. Nah, investasi, ya kan? Apa nih yang ditawarkan oleh negara Indonesia nih misalnya untuk meningkatkan investasi dari luar masuk? Ya. Undang-undang Cipta Kerja. mungkin Salah satunya. mungkin bisa. Tetapi kan sekarang kita dihadapkan dengan minimal pajak global. Jadi ketika ada perusahaan asing masuk itu paling tidak dikenakan 15% kurang lebih. Itu yang kemudian supaya negara itu tidak kayak berebut tax heaven kan gitu kan. Padahal di negara kayak kita butuh. Iya, butuh. Itu kan memang akal-akalan yang sebelah sana gitu loh, akal-akalan internasional. Yang nggak punya. Ya menurut saya resource. Bukan nggak punya resource, udah selesai mereka ngeruk dirinya sendiri. Dia udah selesai dengan mengeksploitasi ininya, sumber dayanya gitu loh. Nah sedangkan kita kan eksploratif kan. Iya. Gitu. Nah, taruhlah mungkin bukan eksploratif ataupun yang lain misalnya ya. Nah, di sisi lain, nah apa kemudian yang menjadi daya tarik? Gitu. Jadi tantangan yang sekarang pemerintah itu yang terpilih ya, misalnya nanti di MK lolos segala macam ini selesai dan dilantik di 20 Oktober nanti, tantangannya sangat banyak menurut saya sebenarnya. Dari program mereka sendiri, bahkan dari misalnya geopolitik gitu ya, masih ada perang, kemudian di negara-negara lain resesi, konsumsi Cina turun misalnya, ya kan? Nah ini yang jadi permasalahan kita, negara-negara partner kita ternyata lagi bermasalah. Apalagi kalau Amerika terus naikin suku bunganya tuh, waduh. Iya, belum lagi nanti misalnya kita dihadapkan dengan Indonesia, lu masuk kubu yang mana nih? Kubu Cina apa Amerika? Gitu. Nah, itu kan soal perdagangan internasional, soal hubungan bilateral dan segala macam gitu loh. Jadi sebenarnya PR-nya banyak. Wah, banyak sekali karena tantangan ke depan yang sekarang ini itu sebenarnya cukup besar. Tantangannya sangat besar bahkan untuk pemerintahan di 2024-2029 ini. Jadi memang ya kita tunggu bagaimana ini ya usaha-usaha pemerintah ke depan ini. Oke Mas, terakhir nih karena udah sebenarnya banyak sebenarnya yang harus kita bahas. Kalau dibedah satu-satu sebenarnya banyak ya. Kalau kita bedah visi misi ekonomi itu, waduh, mungkin podcast ini bisa 3 jam kali. Tapi mungkin kita akan buat satu forum ya. Ini menarik sebenarnya Mas. Kita juga berniat mengadakan satu forum untuk membahas beberapa isu atau beberapa visi misi yang Presiden terpilih sampaikan waktu masa kampanye. Mungkin terakhir dari Mas Nalar, melihat segala situasi, melihat komponen visi misi ekonomi, melihat rancangan ataupun target ekonomi dari Presiden terpilih, kira-kira PR yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi dan pangan, itu apa Mas? Yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintahan nanti gitu.
paling nggak ya setahun beres lah gitu. Ya gini ya, yang pertama yang harus ditanam, karena kan pemerintahan yang sekarang itu mungkin juga banyak menggunakan orang-orang yang memerintah saat ini, yang nanti ke depan ya. Kan gitu ya. Isunya. Iya, seperti itu. Karena kan koalisinya kurang lebih seperti itu kan gitu ya. Iya, komposisinya. Iya, komposisinya kan kurang lebih minimal ada setengahnya lah gitu ya. Yang kemarin-kemarin sudah menjabat juga masih menjabat. Walaupun mungkin posisi-posisinya beda. Jadi saya lihat itu harus lebih serius, misalnya kita punya masalah food estate. Food estate permasalahannya menurut saya dari perencanaan feasibility study semuanya di situ punya permasalahan yang akibatnya yaitu hasilnya nggak bagus. Ya gitu. Padahal kalau bagus saja hasilnya minimal misalnya 1 hektar 2 ton misalnya gitu ya per panen, itu kan udah mengcover produksi kita yang kurang. Gitu ya, akibat El Nino dan segala macam gitu ya. Jadi perlu beban impor kita tidak mengurangi, sedikit banyak mengurangi beban impor. Betul dan mengurangi peningkatan harga terutama. Ya, saya bukan orang yang anti impor, tapi impor itu adalah jalan terakhir yang hanya boleh dilakukan gitu loh. Ya gitu. Saya bukan orang yang benar-benar anti impor, enggak. Kalau emang kita emang sangat butuh, tapi masalahnya kan kebutuhan kita akibat kesalahan kita sendiri. Kan gitu. Iya, benar. Nah, masalahnya di situ. Jadi untuk kemudian melakukan perencanaan, ya perencanaannya harus benar. Kenapa? Kita berkaca dengan yang kemarin. Artinya perencanaannya masalah. Banyak pembelajaran yang bisa diambil dari pemerintahan. Dan misalnya contoh food estate itu alasannya anggarannya kurang dan segala macam. Ya, kenapa nggak dihitung dari awal, Pak? Itu kan bukan era sekarang aja, dari era Pak Harto. Iya, betul. Gitu loh. Pembelajaran masa nggak diambil gitu loh. Nah, itu. Jadi pembelajaran dari situ ketika perencanaannya ya harus lebih serius. Nah, soal fiskal itu juga harus lebih lebih jeli lah mengelola fiskalnya. Jangan, karena nanti resikonya adalah beban negara gitu loh. Lagi-lagi nanti misalnya ujung-ujungnya pajak dinaikin, masyarakat lagi. Kalau Mas tahu, lihat aja tuh sekarang di Argentina kayak apa. Harapan kita nggak terjadi seperti Argentina, walaupun Argentina jago di sepak bola ya. Ya, tetapi ada pengobatnya. Nah, ternyata tapi inflasinya 200% lebih. Kalau kita gitu. Lolos Piala Dunia mungkin tapi jangan. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas Nalar. Siap. Atas waktunya dan kesempatannya, menarik. Banyak sebenarnya yang menarik yang bisa kita kulik. Mungkin di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi. Terima kasih Mas Nalar. Siap, sama-sama.